Hola Mina, di video kali ini saya akan membahas One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 1051. Saya ingatkan bagi kalian penikmat animenya, konten ini jelas mengandung spoiler. Jadi kalian bisa skip saja video ini jika tidak ingin kena spoiler. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul dari manga One Piece chapter terbaru yaitu chapter 1051 adalah Shogun of Wano Kozuki Momonosuke atau Shogun dari Wano Kozuki Momonosuke. Judul ini akan mengacu kepada Kozuki Momonosuke yang secara resmi akan mewarisi gelar Shogun baru Wano Kuni setelah sebelumnya posisi itu dicuri oleh klan Kurozumi, yaitu oleh Orochi. Cover halaman pertama memperlihatkan Germa 66 yang melarikan diri dari anak-anak Big Mom di Pulau Whole Cake. Reizu dan Ichiji berhasil menyelamatkan adik-adiknya yang tertangkap, yaitu Niji dan Yongji. Halaman selanjutnya memperlihatkan para penduduk yang ketakutan karena melihat naga raksasa Momonosuke yang mereka kira adalah Kaido. Tapi kemudian seorang penduduk mengatakan kepada semuanya untuk tidak lari dan menyuruh mereka semua untuk berhenti, karena dia menyadari naga yang ada di hadapan mereka bukanlah Kaido. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, kenapa sekarang jadi ada dua naga. Lalu apa yang terjadi di depan kastil dan kenapa Nona Komurasaki ada di hadapan mereka? Mereka akhirnya meminta bos Kyoshiro atau Denjiro untuk menjelaskannya. Kemudian setelah itu Kinemon muncul. Dia terlihat baik-baik saja. Kiku pun terlihat baik-baik saja. Mereka berdua berhasil dipulihkan oleh Chopper. Saat itu Kinemon mengatakan bahwa Denjiro dan Hiyori tampaknya terkenal. Dia khawatir tidak akan mendapatkan perlakuan yang sama dari penduduk. Para penduduk sendiri terkejut melihat kemunculan Kinemon karena mereka tahu seharusnya Kinemon sudah mati pada hari di mana kastil terbakar. Mereka bertanya-tanya bagaimana Kinemon bisa berdiri di hadapan mereka. Mereka mengira sedang bermimpi atau mungkin mereka berada di dunia bawah karena mereka telah mati. Tapi akhirnya mereka tidak peduli apakah itu mimpi atau bukan, karena yang pasti sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka pun mulai mengumpulkan penduduk dan menyiapkan light scroll snail untuk menayangkan berita penting itu ke seluruh Wano Kuni. Para penduduk pun sudah menyadari bahwa orang-orang di hadapan mereka adalah Akazaya Nine yang seharusnya mati 20 tahun yang lalu, tapi mereka kembali sesuai seperti apa yang dikatakan Toki. Semua penduduk di Ringo, Hakumai, Kuri, Udon, dan Ebisu mulai berkumpul untuk melihat tayangan dari ibu kota. Sementara itu kru topi jerami terlihat sudah berkumpul kembali. Saat itu Yamato datang menghampiri mereka. Semuanya panik, bahkan Brook dan Franky bersiap untuk bertarung lagi. Tapi Yamato dengan segera mengatakan bahwa dia bukanlah musuh. Bahkan dia pun mengatakan bahwa dia mengikuti semua cerita bajak laut topi jerami dari surat kabar. Yamato awalnya mengira sebagian besar kru topi jerami terlihat seperti manusia biasa. Tapi setelah bertemu langsung, mereka semua membuat Yamato terkejut. Kemudian Yamato berkata, "Intinya saya Kozuki Oden, dikenal juga sebagai Yamato. Mulai sekarang saya akan bergabung dengan kapal kalian. Senang bertemu dengan kalian semua." Mendengar hal itu semuanya terkejut, terutama Nami dan Usopp. Franky terlihat tidak setuju, sedangkan Brook dan Sanji sangat menyetujuinya. Robin mengatakan itu sangat menarik, sedangkan menurut Jinbe, Yamato bisa saja mengatakan hal seperti itu. Tapi selama itu bukan dari kapten, tidak akan terjadi kesepakatan. Yamato pun menyetujuinya, dan dia ingin tahu apakah Luffy baik-baik saja. Karena pertarungannya, penampilannya, itu semua sangat mendebarkan. Saat Yamato sedang berbicara, anggota bajak laut binatang buas mulai kabur secara sembunyi-sembunyi. Tapi mereka berhasil dihentikan oleh Yamato. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingin menjadi budak. Melihat hal itu, Jinbe menyadari bahwa Yamato sepertinya bukan musuh mereka. Sementara itu, Hamlet bersama Yamato sedang berbicara dengan anggota bajak laut binatang buas yang kabur. Hamlet menyuruh mereka untuk diam dan tetap di sana. Lalu Usopp bertanya tentang orang-orang yang telah terpengaruh kemampuan Tama. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Tama mengatakan bahwa kemampuannya akan hilang setelah bulan yang sama lewat, atau setelah 1 bulan. Tapi setelah 1 bulan itu, ada juga yang tetap berpikir bahwa mereka memilih kehidupan yang mereka anggap lebih nyaman. Contohnya seperti Speed. Dia merasa lebih bahagia seperti sekarang. Tama mengharapkan hal yang sama dengan Speed. Tapi Tama ingin Speed selalu berada di sisinya bukan sebagai pelayan, tapi lebih seperti ibu. Kinemon menyuruh semuanya untuk berlutut. Kemudian seseorang muncul dari balik asap dalam bentuk siluet. Dia adalah Momonosuke dalam bentuk dewasanya. Momonosuke mengatakan bahwa sudah 20 tahun sejak ayahnya meninggal, yaitu Kozuki Oden. Para penduduk terkejut mendengar seseorang mengatakan itu. Mereka pun sudah mengira bahwa dia mungkin saja Kozuki Momonosuke. Momonosuke berkata kepada
kepada para penduduk. Kalian semua telah melakukannya dengan baik, bertahan selama bertahun-tahun dengan hidup yang keras ini. Festival api ini tidak akan berakhir di sini. Mulai besok, pilih cara hidup apapun yang kalian suka. Minum sake sebanyak yang kalian suka. Tidak perlu membayar untuk air minum. Aku tidak akan membiarkan racun yang akan membunuh tanah ini mengalir keluar dari pabrik-pabrik itu lagi. Kami tidak membutuhkan budak di sini di Wano Kuni. Mendengar hal itu, para penduduk terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dengan Orochi. Tama yang melihat dan mendengar ucapan Momonosuke itu terlihat sedih, karena dia teringat orang tuanya yang sudah mati. Setelah itu terjadi sedikit kilas balik tentang Tama. Ketika orang tuanya mati, saat itu tidak ada yang berani memberitahu Tama tentang kematian orang tuanya itu, karena mereka kasihan kepada Tama. Tapi akhirnya Tama diberitahu juga bahwa ibu dan ayahnya sudah mati. Tama mencoba tegar dan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Waktu pun berlalu. Tama berjuang hidup sendiri dengan menjual sebuah payung, tapi saat itu sama sekali tidak ada yang mau membeli payungnya. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan Tenguyama Hitetsu yang ingin membeli payung Tama. Hitetsu merasa kasihan melihat kondisi Tama seorang yatim piatu. Itu pasti sangat sulit bagi Tama. Tapi menurut Hitetsu, Tama hanya harus bertahan beberapa tahun lagi. Setelah yang kuat yaitu prajurit dengan nama Kozuki kembali, maka akan datang hari di mana Oni akan dipadamkan. Tama kebingungan dan berkata, "Kozuki? Benarkah? Aku akan menunggunya, jangan khawatir." Kemudian ada kilas balik Luffy dengan Tama, di mana Luffy berjanji akan membuat semuanya menjadi normal lagi. Di mana saat dia meninggalkan Wano Kuni akan menjadi tempat di mana Tama bisa makan sebanyak yang dia mau setiap hari. Kilas balik selesai, kembali ke Momonosuke. Dia berkata bahwa hari-hari kekejaman Orochi dan juga gemetar ketakutan kepada Kaido kini telah berakhir. Dengan bantuan orang-orang terpercaya yang kami temui di laut, dengan aliansi samurai, Sukuming, bajak laut, dan ninja, kami telah menyerbu Onigashima. Kaido, Orochi, bajak laut binatang buas, kami telah menghukum semua kejahatan yang menghantui negara kami. Para penduduk terkejut, mereka tidak percaya orang-orang di hadapan mereka telah mengalahkan monster-monster terkutuk itu. Dan kini Orochi sudah tidak ada lagi. Mendengar ucapan Momonosuke, Kid merasa kesal karena dia merasa tidak pernah beraliansi, sementara Law tidak bisa berkata-kata. Momonosuke berkata lagi bahwa mereka tidak boleh melupakan orang-orang terhormat yang telah membuat serangan ini menjadi mungkin. Setelah itu Momonosuke sedikit kebingungan dan bertanya kepada Kinemon apalagi yang harus dia katakan. Kinemon menyuruh Momonosuke untuk memberikan mereka gertakan terbaik yang Momonosuke miliki. Kemudian dia mengingat ucapan Luffy yang membuatnya tersadar bahwa tidak ada di dunia ini yang harus dia takuti. Akhirnya di sini wajah Momonosuke dewasa ditampilkan dengan sangat jelas. Wajah Momonosuke terlihat lebih gagah dari Kozuki Oden ayahnya. Dia memiliki rambut panjang dengan katana Ame no Habakiri milik ayahnya yang berada di pinggangnya. Itu yang membuat level kegagahan dia meningkat drastis. Saat itu Momonosuke berteriak, "Nama ini pemberian ayahku, berarti aku tidak ada duanya. Di bawah kepemimpinanku, tidak diragukan lagi tanah sekarat bangsa kita akan berubah menjadi surga. Untuk itu kami membutuhkan kekuatan kalian. Tolong pinjamkan kami kekuatan kalian. Kami datang melompati waktu 20 tahun untuk menyelamatkan kalian semua. Mulai saat ini, Kozuki Momonosuke akan menguasai negeri Wano." Di dalam hatinya, Momonosuke berkata kepada ibu dan ayahnya bahwa dia telah memenuhi janjinya, dan dia akan terus mengikuti jejak orang tuanya itu. Para penduduk akhirnya berteriak gembira karena Tuan Momonosuke, pewaris keluarga Shogun sejati, telah kembali. Mereka sudah menunggu sangat lama. Kelopak bunga melayang di udara menuju masa depan di mana prajurit akan meletakkan pedang mereka. Ini adalah negeri samurai yang terkenal. Di bawah langit malam sakura berdiri seorang pria hebat, usia 8 tahun. Punggungnya memikul lebih banyak tugas dan moral daripada kekuatan di bawah rata-rata yang dia miliki. Dengan ini kita menyaksikan kelahiran Kozuki Momonosuke, yang nantinya akan dikenal jauh dan luas di seluruh dunia sebagai Shogun Agung dari Wano Kuni. Oke, rekap lengkap One Piece chapter 1051 berakhir di sini, dan tidak ada libur untuk minggu depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten One Piece dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.